maaf, membuka membuka videonya, coba dibuka semua dan semua harus tersenyum. Iya. Oke, Siap. saya hitung ya. Oke. Saya hitung mulai 3. 1, 2, 3. Lepaskan senyuman terindah teman-teman semua. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekali lagi teman-teman sekalian yang masih belum melepaskan senyuman indah pada malam hari ini, kita senyum bareng-bareng. Taruh tangan teman-teman di sini, kemudian tarik sedikit, tapi jangan ditarik terlalu kencang ya. Kemudian tangan kanan taruh di dada. Oke. Setiap hitungan tarik nafas yang lembut teman-teman, jangan cepat-cepat ya seperti orang olahraga, tapi tarik yang lembut dan intermittent terus-terusan selama 20 detik. Oke, taruh di sini tangan teman-teman di sebelah bibir kiri dan kanan. Baik. Disentuh saja ya, disentuh saja. Kemudian tangan kanan ditaruh di dada. Baik, kita akan mulai hitungan ketiga, semuanya tersenyum dengan nafas yang lega sekali. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2. Sambil tarik nafas yang nyaman. 4, 5. Rasakan semua hembusan nafas itu masuk melalui hati kita, melalui jantung kita. 9, 10, 1, 2. Lepaskan semua kepenatan yang ada pada kepala kita. 5, 6. Hitungan ke-8 ketuk dahi. 7, 8. Ketuk dahi semua. Oke. 9, 10. Taruh tangan di depan. Baik. Teman-teman semua, nafas 20 detik sudah masuk dalam penelitian jajaran kedokteran bahwa tersenyum 20 detik sudah melepaskan hormon kebahagiaan yang besar di dalam tubuh kita. Ya. Coba kalau teman-teman memperhatikan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya kita di hadapan teman-teman kita itu sedekah. Nabi bukan menyebutkan ad-dhahik, tidak menyebutkan tertawa, tapi tersenyum. Subhanallah teman-teman sekalian, tersenyum akan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan, tertawa akan menyebabkan stagnasi di dalam jantung. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi tidak pernah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Tapi Nabi hanya tersenyum, hanya mengindahkan gigi seri di bagian depan. Ternyata senyum ini sangat efektif. Ini nanti kita coba bahas di treatment secara jiwa. Baik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah tersenyum. Saya jadi tambah semangat nih ngelihat senyuman antum dan antuna semua. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini ya untuk waktu kita supaya lebih bermanfaat insya Allah. Bismillah. Oke, ini kelihatan ya slide kita ya. Kelihatan. Alhamdulillah. Betul. Ya, seperti biasa teman-teman sekalian, kalau suara saya macet nanti saya dikasih instruksi, kalau gambarnya tiba-tiba hilang nanti saya juga diinstruksikan. Judul kita teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang stres antara positif dan negatif. Insya Allah saya juga akan menghadirkan beberapa triks dari self healing terapi, dari pahakuan atau bekam, hijamah, dan dari akupuntur insya Allah. Self healing terapi dan pohakuan ini saya gunakan dulu ketika masih praktek di ruang cuci darah. Biasanya orang-orang cuci darah ini tingkat stresornya teramat sangat tinggi. Waktu itu saya masih belum
bisa akupuntur ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita coba share beberapa titik-titik akupuntur, beberapa teknik pohakuan, dan termasuk di sana nanti ada pijat juga, dan self healing terapi. Ya. Baik, kita masuk ke slide pertama, teman-teman. Ternyata stres itu menghadapi semua orang dengan taraf yang berbeda-beda. Ada yang low, ada yang tengah-tengah begitu, ada yang high. Ya, ini kalau high ini kepala mau pecah biasanya, ya begitu ya. Dan setiap manusia itu punya personality, teman-teman sekalian. Ya, ini coba teman-teman lihat nih. Ya, coba nanti teman-teman lihat kira-kira teman-teman itu berada di mana. Ini kalau dibahas ini sebenarnya agak panjang, tapi ini saya coba hadirkan untuk teman-teman mengira-ngira saya itu di mana begitu. Ada yang tipenya fun way, ada yang ready way, ada yang easy, ada yang my way. Nih, kira-kira teman-teman di mana nih? Kita ambil contoh ya. Misalnya orang dengan tipe sanguin. Ya, orang tipe sanguin itu orangnya sangat bersahabat nih, enak nih kalau diajak ngobrol, diajak curhat itu orangnya enak. Kemudian dia responsif. Responsif itu orangnya cekatan biasanya. Peka dia. Ya. Kemudian secara umum dianya ramah, ya sanguin. Tetapi di sisi lain dia juga banyak bicara. Banyak bicara. Baik. Di sisi negatifnya teman-teman, ini sisi yang kurang ya. Kekurangan dari orang tipe sanguin itu dia orangnya emosinya dia labil, cepat marah, cepat tersinggung, cepat baikan lagi begitu, cepat tersenyum, cepat cemberut begitu ya. Kemudian secara umum dia suka membesar-besarkan masalah. Ya, masalah kecil dibesar-besarkan. Ini orang yang tipe sanguin. Nah, nanti teman-teman bisa baca nih kira-kira saya di mana gitu ya. Ini saya hadirkan untuk kita merenungi diri kita itu di mana begitu ya. Kemudian ada yang tipe koleris misalnya. Tipe koleris ini orangnya itu praktis. Ya, dia berusaha mempraktiskan segala sesuatu. Iya, begitu ya. Kemudian orangnya juga tegas, orangnya juga bisa independen, dia tuh bisa berdiri sendiri dia. Karena dia memiliki kemauan yang kuat. Begitu. Dia punya visi dan misi, ya. Dan dia juga punya jiwa kepemimpinan. Namun di sisi lain, dia memiliki kekurangan. Orangnya itu kadang dingin begitu. Orang dingin tuh diajak ngobrol nih misalnya nih, dia tidak terlalu mau mendengarkan kita. Kadang-kadang kita ngajak ngobrol, dia pindah ke tema lain. Ini tipe-tipe orang yang koleris. Ya, kemudian di sisi lain dia pemarah. Ya, kemudian sulit memaafkan orang-orang koleris. Dan di sisi lain dia juga orangnya ceroboh. Kurang hati-hati. Nah, ini orang-orang koleris nih. Baik, kita coba melihat ke melankolis. Tipe melankolis ini teman-teman orangnya berbakat sekali. Wah, berbakat banget. Dan dia orangnya analitik. Dia kalau melihat sesuatu itu dilihat secara detail. Ini satu, dua, ini poin A, poin B itu didetailkan sama dia. Dan dia bisa begitu. Secara umum penampilan dia itu perfeksionis, perfect. Dia rapi. Kemudian pokoknya harus cakep lah begitu ya. Dia juga punya kedisiplinan yang bagus, ketekunan yang kuat, dan dia biasanya rela berkorban untuk saudaranya. Namun di sisi negatifnya, kekurangannya, orang tipe melankolis ini sering berpikir negatif dan merasa senang sendiri, kurang bermasyarakat begitu ya. Kemudian orangnya perasa nih. Dan orangnya juga teoritis. Jadi teman-teman nih kalau punya anak yang melankolis itu biasanya dia teoritik banget kalau ngomong itu. Misalnya untuk buat nasi goreng harus ininya sekian mili, ininya sekian gram. Ah, itu pinter tuh anak-anak melankolis. Oke, kita lanjut dulu ke plekmatik. Plekmatik ini orangnya kalem, tenang, orangnya diplomatik, orangnya juga objektif. Dia pinter mengatur sesuatu.
karena orangnya itu efisien gitu ya. Jadi hari ini jam sekian harus sudah mulai misalnya, dan itu harus mulai kalau sama orang-orang yang tipe pragmatik nih, ya, dan dapat diandalkan, dan juga orangnya praktis. Nah, ini seru kita punya teman orang pragma ini, praktis, santai orangnya. Namun beberapa hal dari sisi kekurangan orang-orang pragmatik ini adalah cepat khawatir. Orangnya juga penakut, suka menunda-nunda, kurang tegas. Di sisi lain dia kadang orangnya egois. Nah, sedikit bocoran teman-teman bagaimana kita melihat tipikal kita. Selain melihat poin-poin yang sudah disebutkan tadi, teman-teman lihat wajahnya. Alis yang cenderung naik ke atas, ya, mana tadi? Nah, ini cenderung naik ke atas sama sudut dari bibir. Kalau alisnya naik ke atas dengan sudut bibir yang naik ke atas, maka dia masuk ke sanguin. Nanti teman-teman lihat tuh bangun tidur tuh ya. Tapi jangan tersenyum, harus diam. Begitu untuk melihat kita masuk karakternya di mana. Kemudian kalau orang-orang koleris itu dia alisnya naik, tapi sudut dari bibirnya itu turun ke bawah. Nah, kira-kira teman-teman masuk di mana nih? Ya. Kemudian di sisi melankolis itu turun semua. Alisnya agak turun, bibirnya cenderung melengkung ke bawah. Ya. Kalau orang pragmatik, alisnya cenderung turun ke bawah, sudut bibirnya naik ke atas. Ini sebenarnya bahasan dalam diagnosa wajah ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya di mana manusia itu memiliki karakter. Kalau di dalam bahasanya Tibun Nabawi itu ada namanya mizat at-tabi'i, karakter dan temper seseorang, itu disebutkan dalam kedokteran Arab klasik. Nah, apa manfaatnya kita mengetahui ini teman-teman sekalian? Masing-masing orang dengan karakter sanguin, koleris, melankolis, atau pragmatis, ketika menghadapi stres akan berbeda-beda nantinya. Jadi kita sebagai seorang praktisi atau kita punya anak misalnya, ketika mengalami stres kita harus paham dulu nih si anak ini tipenya apa, sehingga nanti kita meluruskan dan merilis stresnya dia itu lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi kita memahami karakter ini adalah kita harus kembali ke sini. Kita harus kembali ke titik tengah. Jadi kita tidak terlalu ekstrovert, kita tidak terlalu introvert, kita juga harus tetap stabil agar tidak terjadi ketidakstabilan pada diri kita. Maksudnya apa nih? Ini sebenarnya ekstrovert dan introvert ini cara seseorang melepaskan emosi. Ada orang ekstrovert. Ekstrovert ini orangnya itu kalau lagi gedek, lagi marah, lagi jengkel itu langsung diungkapkan semua. Ini namanya orang tipe panas, tipe ekstrovert. Efeknya apa teman-teman sekalian orang-orang tipe ekstrovert ini? Orang tipe ekstrovert ini diistilahkan orang yang membuang amarah begitu. Baik untuk diri dia, tapi bermasalah untuk orang-orang di sekitar dia atau buruk untuk orang lain. Itu orang ekstrovert. Ini biasanya pada orang-orang tipe sanguin dan kolerik yang mukanya begini nih, mukanya kayak serem banget begitu ya, mukanya serius banget nih. Ini biasanya kalau lagi ada masalah langsung diungkapkan. Ya. Nah, ada orang yang introvert, teman-teman sekalian. Atau biasa disebut introvert gitu ya. Itu dia cenderung kalau lagi stres, lagi ada masalah begitu dia cenderung meredam. Maaf, dia cenderung memendam. Efeknya apa? Baik untuk buruk untuk diri dia sendiri, tapi baik untuk orang lain karena dia tidak mengungkapkan amarahnya dia tidak mengungkapkan stresornya dia kepada orang lain. Ya, ini namanya supresif kalau dalam bahasa emosi. Nah, di tengah-tengah ini teman-teman disebut dengan teknik releasing namanya yang di tengah ini. Jadi dia melepaskan emosi itu pelan-pelan tapi pasti. Ini butuh latihan teman-teman sekalian. Butuh latihan sekali. Kalau ini over, kalau ini dia memendam. Biasanya merusak dirinya sendiri.
Dalam TCM orang yang memendam itu nanti akan membuat stagnasi di dalam liver. Ini jadi penyakit nanti. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, stres ini secara umum didefinisikan sebagai ketegangan yang mempengaruhi emosi seseorang, yang mempengaruhi fisik seseorang, psikis seseorang maupun mental seseorang. Jadi stres ini umum teman-teman ya. Umum sekali. Oleh karena itu nanti ada stres yang mendongkrak seseorang menjadi lebih bagus, ada stres yang malah membunuh begitu ya, kita bilang membunuh seseorang. Karena setelah stres menjadi depresi. Nah, udah depresi ini sudah gangguan jiwa. Agak harus perlu obat-obatan seperti obat-obatan penenang untuk orang-orang yang sudah mengalami depresi ini. Nah, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI ya, itu didefinisikan sebagai reaksi. Kalau tadi adalah definisi secara umum, stres itu adalah ketegangan-ketegangan yang kita hadapi. Dari Kemenkes memberikan satu definisi, stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional. Apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Ya, di sini seakan-akan ada dua definisi ya teman-teman. Stres yang mengatakan sebagai sebuah tantangan dari ketegangan. Di sini stres ini seperti reaksi kita terhadap stres itu. Sebenarnya ditarik garis lurus adalah sama saja. Stres yang datang dan bagaimana cara kita untuk merilis stres itu. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki stres itu. Oke. Karena stres ini teman-teman adalah bagian alami dan penting dari kehidupan. Ya. Nah, di sini kita sudah harus merubah mindset nih. Kalau ada teman kita yang lagi stres misalnya, jangan katakan ente ini stres terus nih. Ya, tambah stres nanti dia. Tapi kita berikan dia masukan-masukan yang bersifat bersahabat, bukan mendidik. Mendidik itu nanti setelah si rekan kita yang sedang stres ini misalnya sudah mulai sadar akan kesetresannya, itu baru kita didik dia. Tapi kalau dia belum sadar, dia masih terpuruk dengan kesetresannya itu, kita cukup menemani dia berbincang. Ini teknik teman-teman sekalian. Kalau dalam dunia keperawatan kita sebut dengan teknik komunikasi terapeutik. Jadi berkomunikasi pada saat-saat yang tepat. Ini penting nih teman-teman nih. Di sini pada semuanya terapis ya, mudah-mudahan terapis semua nih di sini. Ya kalau ada yang umum, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi bahan khazanah tambahan ya. Baik, apa saja nih yang memicu stres? Banyak banget nih. Ini diantaranya adalah tekanan, ya, tekanan dari banyak nih, tekanan mental dari tempat bekerja, dari lingkungan, dari keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang memicu stres adalah frustasi, yaitu seseorang yang mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita yang terhambat oleh sesuatu. Atau secara umum orang yang mengalami kegagalan. Ya, nasihat dari orang-orang Jawa kita dulu, kebetulan ayah saya orang Jawa, itu kalau kita punya ambisi jangan terlalu tinggi. Kita punya cita-cita yang tinggi boleh, tapi ambisi untuk meraih cita-cita itu kita benar-benar step by step, itu harus rapi begitu. Karena ketika kita terjatuh, kita tidak terlalu merasakan drop yang besar. Ya, dan ini juga isyarat dari agama kita, teman-teman. Ketika kita memiliki sebuah tujuan, kita tetap tenang dengan perjalanan kita dan jangan terlalu ambisius terhadap tujuan tersebut. Wah, ini sudah setengah jam nih. Kita baru setelah 6 ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian ada konflik, ini wajar ya. Ada konflik, ada rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan oleh lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah krisis, kejadian mendadak, sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita. Ini yang ingin saya titik beratkan teman-teman kalian, krisis atau kejadian yang mendadak, sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita.
Saya punya satu trik teman-teman sekalian untuk poin ini. Kejadian mendadak itu seringkali membuat kita itu terkaget-kaget. Teman-teman tahu kan kaget ini akan mendropkan imun kita, karena ginjal kita kacau nih ketika kita kaget, sehingga kesadaran kita akan menurun. Orang yang mudah kaget gampang dihipnotis, begitu ya. Ya, maaf ini terputus. Suara saya masih terdengar nggak ini teman-teman? Masih, Sas. Masih. Ya. Masih. Berarti hilang. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kejadian mendadak ini seringkali membuat kita kaget dan ini akan merusak dan mendropkan ginjal dan kesadaran kita. Tadi saya katakan bahwa orang yang mudah kaget nanti mudah dihipnotis. Saya lama sekali merantau ya, jadi sering sekali nemu orang-orang yang kaget, kemudian bisa dipermainkan orang-orang yang kaget ini. Jadi cara kita melatih agar kita tidak mudah kaget adalah pertama kita harus menguatkan darah kita. Asupan makanan bergizi harus bagus nih. Ya, kemudian olahraga yang baik juga. Dan teman-teman sekalian, hati-hati membangunkan anak ketika masih tidur. Jangan dibangunkan dengan suara yang keras atau dikagetkan. Ini bahaya sekali ya. Ini untuk melatih supaya kita tidak mudah kaget. Ya, kagetan ini cenderungnya kelemahan pada organ jantung. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Stres antara positif dan negatif. Ya, secara umum teman-teman stres ini berkonotasi negatif apabila keadaan memperburuk diri seseorang. Dan dia berkonotasi positif ketika keadaan malah mendongkrak kepribadian seseorang menjadi lebih dewasa, berkarakter, dan lebih bijak. Yang kita sebut dengan eustress. Eustress, begitu ya. Jadi stres yang datang pertama, tubuh kita sudah memberikan respon, teman-teman sekalian. Siapapun kita ya, hatta anak kecil juga begitu. Ketika awal stres itu datang, awal stres itu menghujam kita sudah punya kita sudah punya pikiran untuk memfight, untuk kita fight atau kita flight, kita kabur dari stres itu. Baik, misalkan kita menghadapi stres itu, otak kita sudah berpikir bagaimana cara merilis, bagaimana cara kita memperbaiki stresor ini. Kenapa? Karena stres ini apabila kita gagal untuk memperbaikinya akan merusak tubuh kita dan merusak lingkungan sekitar kita. Tapi kalau kita berhasil memperbaikinya, ini akan menjadi satu batu loncatan untuk kita, teman-teman sekalian. Satu hal yang sulit, dan ini banyak yang cerita ke saya juga ya, karena saya senang sekali mempelajari tentang keperawatan jiwa pas masih kuliah di keperawatan dahulu. Itu banyak orang yang ditempa sebuah stresor, ditempa oleh tantangan, dia bisa mengatasi tantangan itu, tetapi orang-orang di sekitar dia tidak bisa mengatasi atau menemani si rekan ini menghadapi tantangan itu. Dia sehat-sehat saja, yang lainnya pada sakit nih. Contoh misalnya pada kasus ini adalah kegagalan seorang anak menghadapi ujian, misalnya, menghadapi ujian sekolah. Atau kegagalan orang tua dan keluarga untuk mensupport anak yang dibully di sekolahnya. Kan sekarang banyak tuh yang dibully-bully di sekolahnya. Sampai ada yang dipukulin segala macam. Mungkin dia kuat si anak ini, tetapi ayah, ibu, mungkin ada mbah, kakek neneknya itu malah nggak kuat, sakit semua nih. Nah, di sini dia harus berpikir apakah dia tetap melawan itu atau dia mundur. Nah, di sini perlu banyak sekali pemikiran dan nasihat-nasihat dari orang-orang yang memahami konsep-konsep bagaimana merilis dari stres itu. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pada dasarnya stres ini adalah tantangan. Kita ulangi lagi, stres ini adalah tantangan yang mendongkrak mental kita. Melatih bagaimana cara kita mencari trik dan jalan untuk menanggulangi dan menyelesaikan sebuah tantangan itu.
Namun teman-teman harus pahami bahwa energi sangat dibutuhkan untuk mengurai dan menghadapi tantangan. Teman-teman yang sedang stres nih pada malam hari ini, yang sedang memiliki tantangan, jangan sampai perut dibuat lapar. Ini biasanya orang lagi stres. Ada dua tipikal orang yang stres tentang pola makan. Ada yang makan terus, tapi ada yang sama sekali nggak mau makan. Nah ini repot yang nggak mau makan ini. Sudah stres, nanti merusak dinding lambung dan merusak tubuh secara menyeluruh. Ya hati-hati ya. Nah ini sebuah ilustrasi teman-teman ya. Stres itu bisa datang dari pekerjaan, datang dari teman, datang dari lingkungan, datang dari keluarga, datang dari ekonomi mungkin ya. Itu dia menumpuk di tubuh kita. Ini kalau kita gambarkan secara klasik, itu biasanya orang sakitnya itu di punggung bawah sini nih, di punggung atas, di punggung tengah, dan di punggung bawah. Makanya sekarang banyak kasus HNP, teman-teman sekalian, itu karena stres juga. HNP tidak melulu karena salah duduk, karena jatuh, itu bisa karena pikiran, ya, bisa karena stresor. Maka tubuh ini harus tetap tegak untuk bisa menopang ini dan merilis ini semua, sehingga asupan nutrisi harus tetap masuk. Ya, jangan sampai tidak makan. Baik. Ini secara umum teman-teman sekalian, agen stres ini sangat banyak ya. Ini saya ambil dari tulisan para dokter di Halodoc. Teman-teman bisa cari nanti untuk tulisan lebih lengkapnya lagi. Agen stres ini bisa datang dari lingkungan, organisasi, atau individu orang itu sendiri. Sehingga menyebabkan psikis, spiritual, fisik, dan mental ini kacau. Ya. Nah, mental ini teman-teman sekalian seakan-akan mendominasi. Mental ini kan kalau psikis ini masih di dalam ya. Dia mungkin masih bisa olah, tapi kalau sudah terjadi gangguan mental, ini susah. Ini agak sedikit susah. Kalau dia berhasil maka menjadi negatif, positif. Kalau dia tidak berhasil menyelesaikan agen stres ini maka menjadi hal negatif. Nah, negatif inilah teman-teman sekalian yang sering kami dapatin di rumah sakit jiwa, seperti orang yang mengalami harga diri rendah, bahkan ada yang sampai resiko bunuh diri. Kebetulan saya pernah menangani pasien dengan kasus resiko bunuh diri, ini agak susah ya. Kalau dia nggak ngebunuh dirinya sendiri, kita yang mau dibunuh biasanya, gitu. Jadi keras orang-orangnya, tetapi kadang-kadang dia membenturkan dirinya sendiri di benda-benda keras. Kalau kita telusurin itu biasanya karena ada agen stresnya dia. Stres pekerjaan yang tidak digaji beberapa bulan, stres karena ditinggal meninggal oleh ayah atau ibunya, dan lain sebagainya. Ya. Di sini ada gambar kecil nih teman-teman sekalian. Ya, agen stres ini bisa kita sedikit rilis dengan cara tersenyum. Oke, nanti kita bahas di tekniknya saja ya. Ini penyampaian secara umum dulu ya. Nah, manajemen stres ini teman-teman adalah kemampuan kita untuk dalam menggunakan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental. Maksudnya apa teman-teman? Kita punya cara tersendiri untuk membuang stres di dalam kepala kita. Kita punya rekan, kita punya sahabat, kita punya orang tua, kita punya pasangan, itu kita gunakan itu sebagai fasilitas sumber daya. Kita punya uang misalnya, kemudian kita punya kendaraan untuk kita bisa bersantai dulu. Ini adalah sumber daya. Karena orang yang setelah mengalami stres yang sangat kuat, itu dia tidak bisa memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Dia cenderung merenung sendiri, akhirnya terjadi depresi. Atau gangguan syaitan, kerasukan jin misalnya, itu banyak teman-teman, kasusnya banyak banget. Ya. Maka tugas kita adalah ini, bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita ketika kita menghadapi stres-stres tersebut,
dan memanfaatkan orang-orang di sekitar kita. Dengan syarat orang-orang di sekitar kita punya cara yang kuat untuk membantu kita merilisnya. Kalau kita mendapatkan teman kita tidak mampu menolong kita misalnya, ini dalam ranah manusia ke manusia ya, maka jangan. Kasihan nanti dia malah yang sakit begitu ya. Oke, ini macam-macam stres ya. Ada stres fisik disebabkan oleh suhu, paparan sinar matahari atau sengatan listrik, sengatan hewan berbisa, ya. Kemudian ada stres kimia, ini obat-obat kimia nih, air keras, gas. Ada stres mikrobiologi yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit. Ada stres fisiologik, ya, yang disebabkan oleh gangguan struktur atau fungsi jaringan, fungsi organ atau gangguan sistemik yang ada pada tubuh seseorang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian ada stres karena proses pertumbuhan. Ini disebabkan oleh kelainan dalam masa pertumbuhan awal dan mengganggu di saat remaja dan masa tua. Yang punya anak nih harus hati-hati nih, perhatikan semua pola sehatnya dia. Dari pola makan, pola aktivitas, agar tidak terjadi stres pada proses pertumbuhan. Ya. Kemudian ada stres fisik dan emosional. Ini disebabkan oleh gangguan hubungan interpersonal, sosial budaya, dan keagamaan. Oke, saya lanjut dulu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan saya buka 2 pertanyaan saja. Silahkan ada yang ingin ditanyakan. Setelah itu kita masuk ke 7 tahapan stres. Punten ya, saya agak cepat nih ngomong ini, soalnya slide-nya banyak. Nanti kita banyak ngobrol di tekniknya saja. Inggih, monggo. Iya, itu apa Inggih, Mas Yani, monggo. yang membangunkan anak-anak itu tidak boleh dengan suara yang agak tinggi itu akibatnya nanti apa stresnya itu Ustaz ya? Baik. Mungkin itu dia pertanyaan saya. Iya. Jadi ketika kita tidur itu gelombang kepala kita itu sangat lembut sekali. Jadi ketika kita membangunkan si anak itu gelombang kita menjadi kacau tuh, gelombang otak kita menjadi kacau dan kadang jantung langsung berdebar-debar. Efeknya apa? Itu biasanya anak menjadi kagetan. Anak menjadi kagetan, kemudian beberapa syaraf-syaraf di kepalanya menjadi, bisa kita katakan mungkin apa namanya, tidak rapi begitu ya. Ada gangguan di sistem sensorik pada anak itu. Ini saya temukan ketika saya masih sekolah di SMP ya. Ada rekan saya yang suka sekali membangunkan temannya itu dikagetkan. Ternyata ngefek sekali di kejiwaan dia, subhanallah. Itu jadi orangnya jadi penakut dan gampang kagetan, kasihan sekali. Kira-kira itu efek mungkin yang berbahaya ya. Efeknya nanti ke gelombang otak dan ke jantung. Begitu kira-kira, akhi. Kalau apa efeknya anak itu jadi katakanlah kalau kita bicara sama dia, katakanlah kita memanggil itu lebih dari 3 kali itu 4 kali lebih lah. Biasanya emang kalau anak laki-laki kan sampai 3 kali baru dia lihat. Nah kalau itu lebih dari 3 kali, apa ada efek dari kita membangunkan dengan nada yang tinggi itu? Bisa jadi, akhi, bisa jadi. Terkadang anak-anak itu terbiasa terbangun dengan sesuatu yang biasa dia dibangunkan dengannya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi itu sering membangunkan anak tuh mungkin dengan misalnya, "Dek, bangun." Gitu. Pokoknya selembut mungkin. Jadi kita kasih suara gini saja dia kadang sudah bangun. Ada nanti anak yang dibangunkan dengan suara alarm yang sangat keras, dikagetkan, ini biasanya akan susah dibangunkan dengan suara yang di bawah frekuensi suara yang biasa dia dengar. Ini repot nanti ini. Begitu. Insya Allah masih bisa untuk kita reduksi itu, untuk kita perbaiki dengan sering-sering dibangunkan dengan cara yang lebih sopan. Itu nanti berhubungan juga dengan karakter si anak ya. Jadi kalau anak sering dikaget-kagetin, dia biasanya lebih agresif nanti. Atau malah jadi penakut, kasihannya.
Kira-kira begitu, akhi. Ya, syukron. Saya karena pernah ada mengalami saudara kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri, kalau bangun anak itu saya gelitik kakinya biasanya. Saya lus-lus dulu telapak kakinya itu Boleh, kan, bagus. baru saya bangunin. Iya, iya, Ya. bagus seperti itu. Alhamdulillah. Baik, satu lagi silahkan. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ana punya anak gadis, eh, sudah selesai sekolah SMA ya, jenjangnya jenjang SMA. Dia ini sering sulit untuk bergaul di usianya, teman-teman seusianya gitu. Jadi sering ada perdebatan atau beda mindset gitu sama temannya gitu. Akhirnya dia beralih kepada bermain kepada usia-usia di bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan dia usia SMA, dia sering bermain kepada usia-usia SMP. Nah, apakah ini bagian dari stres dari anak itu sendiri karena terlalu banyaknya ketegangan di sama temannya, teman sebayanya, atau bagaimana? Mau penjelasannya, Ustaz. Baik, jazakallah. Baik, wajazakumullahu khair. Iya, segala sesuatu yang merubah kondisi seseorang dari semestinya itu juga bisa kita katakan stres. Tetapi nanti stresnya itu tidak sampai membuat dia tambah tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu masuk stres mungkin karena tadi ya tidak sependapat dengan teman-temannya gitu ya. Ini kalau saya itu banyak saya dapatin di pondok malah. Itu biasanya orang gelombol-gelombolan nih gitu kan. Satu Iya, betul, yang betul. Memang sefrekuensi betul dengan di dia. pondok. Iya. Iya betul. Iya. Kalau itu sih insya Allah masih lebih bagus ya kalau saya ya. Maksudnya memang begini teman-teman sekalian. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kalau al-arwah itu junun dan mujannadah. Ruh seseorang itu akan berkumpul dengan ruh yang sefrekuensi dengan ruh itu. Seperti para ulama mencontohkan misalnya burung merpati akan berkumpul dengan burung merpati. Cendrawasih berkumpul dengan cendrawasih. Jarang mereka akan saling berbarengan begitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah kita tetap mengajari dia arti kedewasaan dia sebagai seorang yang sudah SMA, tetapi kita juga mengajarkan kepada dia bagaimana menyayangi orang yang ada di bawah dia. Nah, di sisi lain kita juga harus mengajari bagaimana dia menghormati orang-orang yang berada di atas dia. Seperti itu aja sih insya Allah. Itu sudah metode releasing namanya. Jadi kita membantu si anak untuk keluar dari ketidaknyamanannya dia, menjadi sesuatu yang nyaman, malah menjadi hal positif banget buat dia. Kira-kira seperti itu Akhi Mansur ya. Taib. Jazakallah. Ya, taib. Baik, jazakumullah khair. Baik, dua dulu, kita lanjut dulu ya. Ini sudah mau jam 10 di Lombok nih. Baik. Nah, ini ada tahap perkembangan penyakit dalam penyakit akibat stres. Jadi teman-teman sekalian, stres itu bisa menyebabkan penyakit. Di sini ada 7 tahapan. Ya, tahapan pertama itu tidak ada resiko. Jadi kita baru disamperin sama stres ini nih. Stresnya cuma singkat saja. Misalnya kepukul nih, cetak pukul, tapi tidak terlalu sakit. Itu namanya stres tahap 1. Ya, kemudian ada stres tahap 2. Ini sedikit beresiko. Misalnya stres fisik tadi ya, stres fisik itu kita terpapar gas panas. Tetapi tidak terlalu banyak terkena pada kulit kita misalnya. Ini tapi beresiko menjadi luka bakar dan lain-lain. Tahap 3 ini stres yang menyebabkan penyakit. Ini sudah stres berat, situasi stres berat. Ya. Nah, di sini seseorang ini sudah mulai diuji untuk bagaimana cara dia berpikir untuk merilis stresnya itu. Nah, tahap 4 ini sudah ada tanda gejala nih.
Tahap 4 ini sudah ada tanda-tanda klinis yang muncul. Saya kasih contoh misalnya. Seseorang, kalau tadi contohnya adalah stres fisik ya. Tadi misalnya kena cairan panas begitu ya. Sekarang saya coba ke arah psikis. Misalnya seseorang ditinggal oleh orang tuanya, nasallallahu assalamata wal afiyah. Ditinggal oleh orang tuanya. Dia sabar, dia berhasil sehingga tidak menyebabkan resiko. Ada orang yang ya pastilah ya kalau ditinggal oleh orang tua itu pasti sedih banget kan gitu ya. Nah, ada orang yang langsung masuk pada tahap ketiga. Dia stres, dia terpuruk, dia menjauh dari semua orang, bahkan ada yang orang mau mati juga. Nah, itu sudah ada tanda klinis berupa apa? Berupa depresi. Gejalanya apa? Bisikan-bisikan ingin bunuh diri. Penyakitnya apa yang muncul? Gangguan pencernaan, gangguan lambung, gangguan jantung. Karena biasanya orang-orang depresi ini makannya sudah nggak bisa diatur, kemudian menyakiti diri sendiri, sehingga ada yang sampai menyebabkan kematian. Nah, dua tahapan di sini teman-teman, ini tahapan yang masih bisa untuk kita lalui dengan mudah. Atau kita bisa katakan, kita bisa buang muka begitu saja. Tapi kalau sudah tahap 3, ini sudah cukup berat ya. Kalau kita tidak bisa merilis di sini, maka akan menyebabkan penyakit. Baik, kemudian ini bisa dipahami. Nah, ini dari para kedokteran ya. Ada yang disebut dengan General Adaptation Syndrome. Jadi tuntutan tubuh yang memerlukan penyesuaian diri untuk membawa reaksi stres itu. Nah, ini teman-teman nih. Ketika stres itu datang ke kita nih, ya, itu sudah ada peringatan di tubuh kita nih, di alam bawah sadar kita. Ini stres yang datang ini membahayakan kita atau tidak membahayakan kita itu. Pada tahap resisten, kita melakukan perlawanan berupa melawan atau kita mundur. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Seseorang masuk ke dunia kerja. Oleh atasan dikasih tugas, kamu tugasnya 1, 2, 3, 4, 10 tugas job misalnya. Dia tahu mungkin dia tidak kuat menjalani tugas sebanyak itu. Itu sudah ada peringatan di alam bawah sadar dia, di hati dia, kau nggak mampu nih, begitu. Kemudian tubuh dia, alam bawah sadar mengirimkan sinyal kepada tubuhnya dia melakukan perlawanan berupa tetap menjalani ataukah mundur mencari pekerjaan lain. Baik, misalnya dia melawan nih, oke dia lawan, maka dia akan mengalami kelelahan karena itu di luar kapabilitas dan kapasitas energi dia. Sehingga dia menjadi kelelahan, dia bisa sakit. Kalau tadi dia tidak mengambil job itu, maka dia akan sehat. Namun sekarang banyak orang yang tega sakit ya demi sesuatu yang dia inginkan. Dia juga perlu dikasih saran ya dan nasihat. Karena sehat itu lebih penting dari segalanya teman-teman sekalian. Baik. Ini gas tadi ya, GAS tadi ya, ketika stres itu masuk, kita terkadang turun sedikit. Ya, turun sedikit ini artinya kita membuat ancang-ancang untuk melawan. Kemudian kita melawan stres itu, kita melawan cobaan-cobaan itu, dan tidak jarang orang menjadi turun lagi, yang harusnya turunnya sefrekuensi sama ini teman-teman nih. Harusnya naik lagi gitu ya. Tapi ada orang yang jatuh sakit, depresi, malah terjadi kematian. Ini banyak banget nih kasus ini. Termasuk kasus-kasus narkotika pada remaja yang salah pergaulan. Ini mungkin ini juga bisa karena stres yang banyak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita sudah berada di tahap resistensi ini, tahap perlawanan bagi kita yang ingin menghadapi badai itu, maka kita harus terus kuat di sini nih. Terus naik ke sini. Kalau suatu saat kita harus turun dulu,
menghela nafas dulu, kita harus naik lagi. Dan ini butuh beberapa tahun untuk menghadapinya. Nah, ketika sudah turun di sini, teman-teman, biasanya kita membutuhkan bala tentara. Ini kalau dalam bahasa fikihnya begitu. Bala tentara. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang mensupport kita. Bagaimana cara kita menghadapi ini, bagaimana cara kita memperbaiki ini terus. Ya. Ada dua nanti kondisi, teman-teman sekalian. Ada kondisi orang yang turun di sini, bala tentaranya bisa membantu dia, maka dia akan naik lagi kurvanya. Tapi ada orang-orang yang di belakang dia itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena mereka jatuhnya ikut stres juga dan sakit, maka biasanya orang di sini akan ikut sakit. Ini saya temukan kasusnya banyak banget di keperawatan jiwa. Masya Allah. Ya. Kita lanjut dulu ya. Insya Allah 1 jam berikutnya kita gunakan untuk teknik-tekniknya. Nah, ini komplikasinya teman-teman sekalian. Ya, habis ini treatment and risk terapi ya. Ini yang kita berkepanjangan. Itu gangguan sistem saraf dan endokrin. Nah, ini kalau sudah berhubungan dengan syaraf ini bisa kemana-mana, teman-teman. Ya, menyebabkan perilaku mania. Mania itu orangnya itu suka berlebihan, ketawanya tiba-tiba berlebihan, sedihnya tiba-tiba berlebihan. Jadi kalau ada orang yang cara ketawanya itu suka berlebih-lebihan, itu sudah ada sesuatu sebenarnya pada diri dia. Ya. Kemudian orangnya menarik diri dan cenderung punya penyakit gangguan jiwa. Seperti HDR, HDR itu harga diri rendah, kemudian pelaku kekerasan, resiko bunuh diri, halusinasi, ilusi, dan lain-lain. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kita harus peka nih, stres yang kita hadapin seperti apa, dan kita harus paham bagaimana cara kita untuk merilisnya. Kemudian ada gangguan sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Ini menyebabkan nafas cepat, jantung berdetak kencang, kesulitan bernafas, bahkan bisa pingsan, dan tekanan darah tinggi, hingga stroke. Nah, stroke ini teman-teman sekalian, kalau saya selalu menghubungkan dengan jiwa. Pasti ada stresor yang sedang dialami. Ya. Kemudian gangguan sistem kendali gula darah, ini menyebabkan diabetes. Kemudian ada gangguan sistem cerna, menyebabkan masalah pada lambung, diare, konstipasi, sakit punggung, dan lain-lain. Kemudian gangguan otot, teman-teman yang suka ototnya tegang, kram, kebas, kaku, ini kemungkinan sedang ada stres yang dialami. Gangguan reproduksi pada laki-laki, impotensi, pada perempuan, fligit. Fligit ini istilah nggak nafsu dengan lawan jenis. Kebanyakan di perempuan. Walaupun laki-laki juga ada. Kemudian tidak subur, lemah syahwat, infertilitas, nyeri haid, keguguran, stres janin, dan lain-lain. Stres janin teman-teman bisa teman-teman lihat sejak janin itu masih di dalam kandungan. Ya, namanya juga janin ya, masih di dalam kandungan. Itu kalau dia aktivitasnya banyak banget, itu sebenarnya sedang stres. Ini secara keilmuan klasik. Ya. Jadi anaknya itu goyang terus, gerak terus. Itu bisa jadi sedang stres si janinnya. Kemudian terjadi gangguan imun, menyebabkan autoimun, menyebabkan penyakit ringan sampai berat, gelisah, masuk angin, mudah tersinggung, rambut rontok, dan lain-lain. Ini komplikasi yang perlu kita waspadai dari stres itu. Makanya goal yang ingin saya naikkan pada Zoominar ini adalah bagaimana kita memahami stres itu dan bagaimana kita memahami komplikasi dari stres apabila kita tidak mampu merilis stres itu. Kita sebagai anak punya stresor, kita juga punya orang tua yang bisa stres akibat anaknya. Kita punya simbah yang juga bisa stres oleh cucunya, kita sebagai cucu. Banyak stres ini sebenarnya luas sekali. Kita memahami komplikasi ini untuk mendongkrak
semangat kita belajar bagaimana merilis setiap stres yang kita hadapi, teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini ada chat nih masuk nih. Wah, nggak ada. Apa nih? Saya umum, kondisi saya sudah tingkat depresi. Insya Allah. Kayak gimana nih maksudnya ya? Kalau sudah depresi, baik, kita sebentar lagi membahas tentang depresi. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Monggo silahkan. Ngapunten saya agak cepat ya ngomongnya ya, karena slide-nya banyak. Untuk materi pertama ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada yang bertanya ya? Baik. Secara umum teman-teman sekalian, karena tidak ada yang bertanya, stres ini adalah tantangan ya. Tantangan apabila kita bisa melawannya, apabila kita bisa mengaturnya, maka tantangan itu akan menjadi positif. Apabila kita gagal mengaturnya, maka dapat menjadi musibah buat kita. Treatment and stress release ini saya buat untuk pribadi, individu, maupun untuk orang lain, untuk bisa kita bagikan. Ya. Sebelumnya teman-teman sekalian, ini beberapa obat medikamentosa yang biasa diberikan oleh dokter. Ya, karena dia mempengaruhi sistem saraf pusat, maka harus dengan resep dokter. Seperti lorazepam, mulai malam ini kita harus menentukan zona kita di mana. Ya. Zona kita di mana? Apakah kita orangnya apatis? Apakah kita sombong? Apakah kita rakus? Kita sedih? Atau kita nerima-nerima saja dan damai? Kita di mana? Saya yakin semua teman-teman di sini punya cobaan masing-masing ya. Kita posisinya di mana? Kalau merasa takut, kita masuk ke energinya negatif. Itu bisa menyebabkan penyakit di sini. Namanya jiwa lawamah, jiwa yang buruk. Atau kita malah marah dengan stres yang kita hadapin. Ini namanya jiwa ammar. Atau kita damai dan menerima. Ini namanya jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini kisahnya teman-teman. Ini kalau saya buat cerita ya. Saya buat cerita ya. Semakin naik ke sini, itu semakin bagus. Stres releasingnya bagus. Semakin naik ke sini itu semakin bagus. Kisahnya begini misalnya. Ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Biasanya dia akan menangis kan ya. Dia akan menangis nih. Berarti stepnya di sini. Kita sebagai temannya jangan dinasihatin dulu. Ya, tawakal, jangan. Ya. Tambah nangis dia nanti. Udah kita diamkan dulu, dia menangis sampai drain air matanya itu mengobati sedihnya. Nanti biasanya dia akan ngomong begini, aduh saya takut nih anak-anak saya bagaimana nih. Takut, berarti dia sudah mulai mendekati ke sana. Dia sudah mulai naik. Ini cara makanya begini ya. Takut dia, setelah dia takut, dia biasanya akan ngomong nih. Dia ngomong ke temannya misalnya, antum ada kerjaan nggak? Nanti ada pekerjaan nggak? Saya pengen bekerja apapun itu dah, misalnya gitu. Untuk menghidupi anak-anak saya. Dia rakus nih, dia pengen semua pekerjaan. Berarti sudah naik lagi nih. Kemudian dia tiba-tiba marah. Coba dulu suami saya ngasih saya kerja. Pasti saya nggak akan kayak gini nih, susah nyari kerja. Nah, itu dia sudah marah. Berarti sudah naik lagi nih. Dia sudah jiwanya pertengahan.
dia sudah mulai bisa mendekati titik di mana dia akan tenang dengan stres yang dihadapi. Kemudian dia tiba-tiba ngomong misalnya, saya kan S1 nih, gitu kan. Sarjana ekonomi misalnya, sarjana bisnis misalnya, sombong, ceritanya sombong. Tapi ini bagus teman-teman dalam ranah stres ini ya. Ini teknik menentukan terapi juga. Setelah itu dia akan mengatakan, oke lah, saya semangat nih rasanya nih. Saya bakal coba beberapa kerjaan itu. Pokoknya saya harus kuat. Nah, dia sudah mulai masuk energi positif di dalam tubuh dia. Setelah itu dia menerima, ya sudahlah, mungkin ini takdir saya. Ya, insya Allah saya bisa menerima apa yang saya dapati sekarang. Kemudian dia tarik nafas, kemudian terjadilah damai di tubuh dia. Ini ceritanya begitu teman-teman sekalian ya. Jadi semakin ke atas ini semakin bagus. Nanti ada sebuah kisah di mana seseorang itu marah, dia di PHK misalnya ya, marah, kemudian tiba-tiba pengen kerja banyak hal, kemudian dia malah takut saya makan apa, sedih, apatis. Apatis itu dia mulai menjauhi orang, kemudian stres, depresi. Bahaya ya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa menentukan disemangatkah, didamaikah, atau sekarang masih sedih, masih apatis, harus naik ke atas. Ya, baik. Di sini bisa difahami teman-teman. Monggo silakan, ini materi intinya di sini juga soalnya. Bisa difahami teman-teman poin ini? Silakan open mic. Saya start untuk menentukan zona ya. Misalkan ada salah seorang ya, misalkan akhwat ya. Akhwat itu cerai ditinggal suaminya gitu. Kemudian ini kan masuknya zona pertengahan ya, zona jiwa amarah ya. Ya. Nah, zona jiwa amarah itu dia ingin diperhatikan sama kakaknya, ingin diprioritaskan masalah makannya, ingin diprioritaskan dan yang lain-lainnya oleh keluarganya di keluarganya. Apakah itu bagian dari rakus itu sendiri atau bagaimana? Apa itu kategori marah atau sombong gitu, Zat? Tapi itu, Zat. Baik, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini zona adalah zona yang muncul dari orang itu gitu. Adapun dia ingin diperhatikan oleh orang lain itu berbeda lagi. Tapi ini adalah sesuatu yang memang muncul dari diri dia sendiri. Misalnya tadi dia ditinggal sama suaminya, dia sedih. Berarti dia masih zonanya di sini, dia sedih. Sehingga karena dia sedih, dia pengen diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia sedih, berarti dia masih di zona jiwa yang lawamah. Ya. Ini zona 1, zona 2, zona 3. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Kalau ini, Ustaz, contoh yang kedua. kalau misalkan ada kekurangan dari postur tubuh orang itu sendiri gitu, misalkan lahir dia normal ya, lambat laun dia kena musibah, kemudian dia kena musibah, kecelakaan gitu, tertimpa apa atau misal kecelakaan sedang mendengar Honda, kemudian ada bagian organ tubuhnya yang tidak normal. Apakah itu bisa memicu stres atau bagaimana, Sat? Bisa nggak dijelasin, Sat? Ya, betul sekali. Hal itu bisa menyebabkan stres. Bahkan bisa menyebabkan depresi pada sebagian orang. Nah, kalau kita tarik ke ketentukan zonamu ini, kita tanya dia bagaimana menghadapi kondisi dia sekarang. Misalnya, dia damai-damai saja, berarti dia bagus, atau dia merasa ketakutan karena organnya hilang, jangan-jangan saya menjadi sakit, atau dia malah marah-marah dengan takdirnya. Begitu. Secara umum itu memang menyebabkan stres, teman-teman sekalian.
Kita juga luka kan kadang-kadang kita stres tuh. Oh, besok ada jadwal pertandingan sepak bola nih. Saya lagi sakit kaki nih, gimana mau main gitu misalnya. Itu sudah stres juga sebenarnya. Gitu, Akhi Mansur. Baik, jazakallah khair kasih. Silakan. Silakan teman-teman yang lain boleh. Oke, tidak ada ya. Baik, sekarang kita lanjut ke setelah zona ini kita masuk ke sini. Nah, ini ada beberapa teknik ya. Sekarang kita sudah masuk ke teknik releasingnya teman-teman sekalian. Nah, poin-poin ini adalah poin dari self healing therapy secara keperawatan ya. Yang pertama adalah sudahkah kita berdoa? Kita nih, sekarang khusus buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, ketika kita memiliki stres, sudahkah kita berdoa? Berdoanya juga harus benar. Berdoa dengan kalbu, dengan hati. Sudah benarkah cara kita berdoa? Sudahkah kita menghadirkan hati dalam berdoa? Sudahkah kita berdoa dengan cara tidak mendikte Allah untuk ngasih apa yang kita mau? Ya, berdoalah untuk menenangkan hati teman-teman sekalian. Ingat ya, doa ini adalah silahul mukmin. Pedangnya, senjatanya orang mukmin. Hanya doa yang bisa mengetuk pintu langit teman-teman sekalian. Dan ketukan yang sampai ke arsy Allah adalah doa yang benar-benar rilih kita sampaikan kepada Allah dengan hati, dengan bahasa yang santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya pembuka banyak kebaikan dari doa adalah banyaknya kita mengingat Allah. Zikir terus sama Allah, banyak bersalawat buat Nabi, itu juga pembuka dari doa-doa kita dikabulkan. Baik, itu yang pertama ya. Sudahkah kita berdoa? Dari poin berdoa ini teman-teman sekalian, ada 3 cara untuk merilis stres. Merilis emosi, itu ada 3. Yang pertama adalah mengaku sama Allah dulu. Ya Allah, saya salah dengan fulan, saya salah dengan fulana, saya salah dengan si dia, saya salah dengan si dia. Maafkan hamba ya Allah. Mengaku dulu sama Allah. Itu stresnya misalnya 10 nih, atau segini stresnya, itu turun. Karena kita sudah mengaku sama Allah, sudah lepas itu jiwa. Kemudian setelah kita mengaku, kita memohon maaf. Bisa kepada orang, bisa kepada diri kita sendiri. Ada istilahnya self-talk, berbicara kepada diri kita sendiri. Maafkan diri kita sendiri, meminta maaf kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, caranya teman-teman sekalian adalah berbuat baik, membaiki. Ya, kita berbaik diri, berbaik sangka kepada orang, melegakan diri sendiri, melegakan orang lain untuk berteman dengan kita lagi, dan semisal itu. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah, sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah gerakan-gerakan sholat kita? Ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini teknik releasing self-healing therapy. Ya. Self-healing therapy itu adalah memperbaiki jiwa kita dan fisik kita. Ini yang kedua adalah, sudah benarkah cara sholat kita, terutama cara ruku dan sujud teman-teman sekalian. Ruku ini harus lurus nih punggungnya, supaya organ kita semuanya kembali mendapatkan asupan darah yang termaksimal. Ketika sujud, ketika sujud, maksimalkan sujudnya, supaya organ otak kita mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen secara maksimal. Sehingga organ atau pituitari begitu ya, yang ada di kepala kita bisa mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan setelah kita sholat. Makanya Nabi mengatakan, dan Allah jadikan sholatku sebagai qurratu a'yun, ketenangan hati, ketentraman mata. Kemudian yang ketiga, sudahkah kita tersenyum? Ya, ini coba teman-teman lihat nih, senyuman anak ini ikhlas banget.
Karena banyak sekarang orang senyum tuh nggak ada ikhlasnya ya. Jadi senyumlah ikhlas-ikhlas teman-teman. Ini senyum ini gampang. Sisi kanan, tarik sisi kiri, tersenyum kita. Subhanallah teman-teman sekalian. 5 detik saja kita tersenyum, itu imun kita meningkat, hormon kebahagiaan dirilis, dilepas oleh otak kita. 20 menit dengan 20 detik itu maksimal sekali keluarnya. Makanya banyak-banyaklah tersenyum. Ya, tapi juga jangan tersenyum sendiri ya, nanti dipertanyakan sama orang ya. Baik, kemudian stretching. Sudahkah kita stretching? Terutama pada ibu-ibu nih, yang laki-laki juga banyak sih ya. Stretching ini sangat penting teman-teman sekalian. Ini ada 10 gerakan. Teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana cara stretching untuk cari model yang berbeda. Apa fungsinya stretching ini teman-teman sekalian? Fungsinya adalah merilekskan organ kita, merilekskan pembuluh darah di kepala, dan merilekskan pikiran kita. Jadi stretchinglah sering-sering. Kalau saya rutin, alhamdulillah. Paling lama itu seminggu sekali, itu paling lama. Ya, jadi teman-teman stretchingnya harus rutin. Kemudian sudahkah kita merubah isi piring kita? Ketika Allah mengatakan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah makan makanan yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Halal itu akan mempengaruhi jiwa kita, thayyib akan mempengaruhi organ dan fisik kita. Pada kasus stres, perbaiki asupan makanan teman-teman sekalian. Jangan makan yang aneh-aneh kalau lagi stres ya. Nanti akan membuat stres itu lebih matang di dalam tubuh kita. Baik, kemudian sudahkah kita minum air yang cukup? Pertanyaan ini kembali kepada teman-teman nih. Saya yakin ini banyak yang jarang minum nih. Ya. Apalagi yang perempuan nih. Wah, biasanya sulit nih disuruh minum, ya. Ini termasuk dalam self healing teman-teman sekalian. Karena air ini Allah katakan waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dengan air itu segala sesuatu itu hidup, berkembang, bersemayam, dan terus menjadi bagus itu dengan air. Maka minumlah air yang cukup. Kalau dari saya pribadi minimal 3 liter sehari teman-teman sekalian. Ya. Tergantung dari pola pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan maka semakin banyak minum air putih. Kemudian sudahkah kita praktek nafas dada, nafas paru? Salah satu yang diajarkan oleh agama kita adalah al-istighfar. Banyak-banyak istighfar teman-teman sekalian. Tarik nafas, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap hembusan yang kita keluarkan. Kemudian kita beristighfar dan menghirup udara lagi, 5 liter volume O2 itu masuk ke dalam paru-paru kita. Bisa lebih malahannya. Jadi banyak-banyak istighfar dan melakukan teknik breathing ini. Nafas dada. Caranya bagaimana teman-teman? Nafas dada itu. Yang berkembang itu dadanya. Bukan perutnya. Ya, ini untuk self healing terapi dan ini sering saya pakai di ruang hemodialisa, di ruang cuci darah. Itu efeknya luar biasa, bagus sekali. Kemudian teknik berikutnya adalah sudahkah kita menutup mata dan mulut? Menutup mata dan telinga? Karena mata, lisan, telinga berhubungan dengan jiwa kita. Yang sedang mengalami stres, tutup mata dari melihat hal-hal yang membuat jengkel. Tutup telinga dari orang-orang yang mengata-ngatai kita. Tutup lisan dari menyebut aib orang lain, menyebut kekurangan orang lain, menghardik orang lain. Tutup, stop, istighfar saja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sudahkah kita memaafkan orang? Sudahkah kita memaafkan diri kita sendiri? Sudahkah kita memaafkan lingkungan kita? Memaafkan anak kita mungkin?
orang tua kita, bahkan alam semesta yang tempat kita tinggal. Sejauh itu teman-teman sekalian, sudahkah kita memaafkan? Harus pintar-pintar memaafkan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu senang banget sama orang yang memaafkan. Memaafkan yang benar adalah memaafkan tanpa membuat permusuhan di belakang. Tetap mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang memusuhi kita. Tetap bantu orang-orang yang pernah merusak dan menyakiti kita. Ini konsep memaafkan di dalam kedokteran Arab klasik dan di dalam self-healing therapy. Di beberapa pertemuan lalu, teman-teman, saya mengisi di diploma itu tentang kesehatan ruhiyah. Itu banyak sekali yang belum bisa memaafkan. Ya, itu nampak kok pada wajahnya, tutur katanya itu masih kelihatan orang-orang yang belum memaafkan itu. Dan itu akan menjadi blok, mental block pada tubuhnya sendiri. Maka mulai sekarang kita belajar memaafkan orang lain. Ya, belajar memaafkan lingkungan kita. Belajar memaafkan keadaan kita. Ya, ini penting teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir dari self-healing therapy adalah, sudahkah kita beristirahat? Teman-teman yang overwork ya, yang bekerja terus, sudahkah cukup istirahat? Ya. Istirahat untuk mengistirahatkan organ kita, menarik nafas dengan nyaman dan tentram, dengan tubuh terbaring, mata meram, merasakan helayan nafas kita, merasakan nikmatnya udara dan keheningan alam sekitar kita. Itu. Baik. Untuk self-healing terapi ini beberapa triks. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo silahkan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait tadi yang sebelumnya itu kayak memaafkan ya Ustaz ya? Nggih. Ya, misalnya gini Ustaz, dalam pertemanan gitu, semakin kita berusia gitu ya, semakin kita ngerasa kayak kita nggak butuh banyak teman gitu ya Ustaz. Dalam circle pertemanan yang baik di depan tapi menusuk di belakang gitu ya Ustadz. Kadang kita di depan dibaik-baikin tapi di belakang kita dihujat lah gitu ya. Nah, ada pada titik itu saya ngerasa kayaknya saya capek deh gitu dengan pertemanan seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi berteman dengan si fulan ini gitu ya, si fulana ini. Dengan berkata saya gini, ya Allah saya maafkan dia, tapi saya minta tidak didekatkan lagi dengan dia dan saya menjaga jarak gitu Ustaz. Nah, tapi menjaga jaraknya benar-benar saya tidak mau berkomunikasi lagi. Karena saya pikir saya tidak memutuskan silaturahmi. Kalau silaturahim itu kan kita memutuskan hubungan persaudaraan yang satu rahim ya Ustaz ya. Sementara kalau dengan orang yang tidak sedarah dengan kita, bahkan tidak satu rahim, menurut saya itu tidak apa-apa kalau itu membawa dampak yang buat saya justru tidak membawa manfaat gitu Ustaz, ketika saya bertemu atau berkomunikasi atau berhubungan dengan dia, justru saya mendapatkan hal-hal yang membuat hati saya jadi buruk gitu ya, berpikir buruk, jadi marah, kesal gitu. Nah, apakah tindakan saya untuk betul-betul memutuskan hubungan dengan orang seperti itu boleh Ustadz? Maksudnya kan hubungan toksik berarti Ustadz ya, dalam pertemanan itu ya. Jadi di depan baik, di belakang kita tahu dia menjelekan karena kita mendengar, walaupun kadang bikin status-status yang menyindir yang kita tahu itu sindir untuk kita gitu. Pada akhirnya saya memutuskan, sudahlah, tidak baik juga saya ini gitu. Apa sikap saya seperti itu, termasuk saya tidak memaafkan, termasuk saya orang yang pendendam, atau seperti apa tuh Ustadz? Itu aja ya Ustadz ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Wah, ini teman-teman sekalian, kejadian seperti ini sangat banyak. Saya coba ambil satu kisah dari guru saya sendiri, yang seorang
dosen ya, beliau sebagai seorang dosen, dan ada salah satu muridnya yang mungkin secara usia tidak terlalu jauh dengan guru saya ini. Setelah banyak belajar dari beliau, sebut aja guru saya ini adalah si A dan rekannya ini adalah si B. Setelah belajar dengan si A ini, dengan seorang guru ini, si B ini sering sekali mencaci maki, ya. Kemudian sering sekali terkadang seperti tadi membuat status-status yang menghina begitu ya, menghina sang guru sang guru ini. Bahkan terkadang menghina keluarganya. Subhanallah, dan saya kenal, memang dua-duanya saya kenal. Tapi cara guru saya adalah menjauh. Memang kita harus menjauh. Seperti kata panjenengan tadi, ini adalah pertemanan yang toksik. Seperti kita minum madu, teman-teman sekalian, maaf, minum racun. Kita tahu racun, kita tahu atau enggak kita tahu tuh racun tetap akan ngefek di tubuh kita. Kalau zonanya adalah zona pertemanan, akan merusak jiwa kita, dan jiwa itu yang rusak akan merusak organ kita, repot nanti. Maka cara yang terbaik adalah menjauh, memang harus menjauh. Namun ketika dia salam, kita menjawab sebatas itu saja, dan kita doakan kebaikan untuk dia. Adapun apa yang panjenengan lakukan menurut saya itu sudah benar, asalkan jangan dendam. Dendam itu kan kita kalau mau ketemu tuh jadi marah sama dia gitu kan, pengen ngebales atau pengen apalah begitu, itu dendam. Tapi kalau sekedar menjauh untuk menyayangi tubuh kita sendiri, itu saya rasa itu bagus sekali, ya itu bagus. Dan memang teman itu inna sahiba sahib, ya. Teman itu akan menjadi kancing kail, seperti kail pancing. Yang kalau kita tetap mengikuti teman yang rusak, kita akan rusak juga. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Maka cara kita adalah menjauhi orang-orang yang seperti itu. Tapi tugas kita, Mbak, sebagai seorang muslimah begitu, tetap mendoakan kebaikan untuk dia. Karena dia pernah ada dalam kisah hidup kita sebagai seorang teman. Walaupun dia sekarang jadi orang yang tidak baik buat kita. Itu adalah masuk dalam kategori sini, memaafkan. Memaafkan itu adalah mendoakan. Kalau ketemu kita masih bisa menyapanya. Ketika dia menyapa kita, kita nyapa balik. Seperti itu. Seperti itu kira-kira Mbak ya. Iya, Masih aman. iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan ada lagi mungkin, monggo. Ada lagi yang ingin bertanya? Setengah jam lagi insya Allah ya. Kita ngambil 2 jam ini insya Allah. Ada lagi sebelum kita masuk ke physical treatment? Semoga bisa dipahami ya. Tadi self healing therapy semuanya berhubungan dengan jiwa, dengan roh kita. Ya. Baik. Karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Baik, ada yang raise hand, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu waktu Ustadz menyebutkan tentang apa tadi itu stretching apa? Ya mungkin itu ya. Ya. Apakah termasuk dalam hal itu melaksanakan sholat Ustadz? Gerakan-gerakan tadi. Baik. Ya terima kasih. Baik. Apakah termasuk gerakan sholat? Sebenarnya sholat adalah gerakan stretching terhebat yang pernah ada di muka bumi sebenarnya. Kalau kita melakukannya dengan sangat tepat, ya. Karena dalam setiap gerakan itu teman-teman nafas itu harus makanya disarankan untuk tumakninah begitu ya. Itu agar nafas kita masuk keluar masuk ya bagus sehingga otot-otot itu benar-benar ketarik semua. Contoh teman-teman ini, takbiratul ihram. Mengangkat tangan di atas dada atau di atas telinga atau di atas ujung telinga. Secara umum ini akan ketarik nih, dan di sini ada meridian paru-paru, jantung. Ada juga usus besar perikardium. Itu akan ketarik semua. Kemudian kita menaruh tangan kiri di bawah tangan kanan
taruh di dada, sebagian riwayat mengatakan di bawah sini, sebagian lagi di perut, ya. Itu bermaksud untuk merilekskan organ dalam. Saya pribadi menggunakan yang di dada. Saya lebih suka menaruhnya di atas jantung. Ya. Seakan-akan kita memberikan energi untuk jantung itu dan menghangatkan jantung, menenangkan jantung. Hanya Nabi kita SAW lebih banyak menaruh tangannya di dada seperti ini. Baik, itu. Kemudian misalnya contoh di sini yang ruku. Ini kan otot-otot di sepanjang tulang belakang itu akan ketarik. Otot di betis ini juga akan ke stretch. Dia akan ketarik juga. Ini kalau dibahas ini unik nih. Ada kalau nggak salah buku rahasia hebat sholat untuk terapi. Saya pernah punya dulu tuh di tahun 2010 kayaknya, tapi sudah hilang. Mungkin ada yang punya, nanti bisa share ke saya ya. Begitu kira-kira, Akhi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu. Itu tadi untuk self healing terapi ya. Itu harus kita latih pada diri kita sendiri ya. Dan bisa kita bagi untuk orang lain nih. Apalagi teman-teman sebagai seorang terapis. Ini harus bisa dimiliki teknik-teknik tadi. Kemudian sekarang tentang physical treatment. Physical treatment ini adalah kita memberikan treatment pada tubuh, pada fisik kita. Yang memberikan efek pada keluarnya hormon endorfin atau hormon kebahagiaan dari pituitari kita yang dirilis ke seluruh tubuh kita. Pijat. Oh, ada pijat juga ya, Masya Allah. Ini bonus kayaknya. Pijat. Nah, pada pijat teman-teman sekalian, saya agak sedikit cepat ya. Pijat ini nanti target kita ada di ginjal, ada di liver, secara organ semua ini, ada di jantung, paru-paru, dan kepala. Kepala itu nanti ada di gintang yang tadi kita ketuk-ketuk pas awal pembukaan tadi sambil tersenyum. Ya, dan GB20 nanti kita lihat gambarnya insya Allah. Baik. Pemijatannya teman-teman sekalian bisa diperhatikan, pemijatan untuk orang-orang dengan kasus stres tinggi adalah lembut. Dipijat dengan lembut. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau ke panti pijat, kita lagi stres nih, wah dipijatnya kuat-kuat, nanti stres lagi nanti. Jadi semua perilisan, semua teknik untuk merilis stres, merilis depresi, meringankan beban adalah lembut. Prinsipnya itu. Ya. Adapun pada target ini adalah bisa teman-teman melakukan totok dengan gerakan yang sangat lembut pada titik ginjal di bawah sini. Ya. Pada titik liver yang ada di sebelah kanan tubuh kita. Di jantung ada di sebelah kiri bagian atas, agak sedikit ke tengah. Kemudian di paru-paru ada 2, itu nanti teman-teman bisa ambil di tulang belikat, tengah-tengah dari tulang belikat itu diuyul-uyul. Kemudian di kepala ini bisa teman-teman lakukan pijatan ringan di kepala, atau dengan terapi sisir, pakai Cuzen terapi. Atau pakai sisir juga sisir biasa juga bisa. Atau lagi yang unik itu pakai apa tuh namanya alat yang modelnya begini tuh ya, yang diginikan di kepala kita itu juga bisa dipakai. Intinya adalah untuk merilis ketegangan yang ada pada tubuh kita. Dan pada bayi ini sangat recommended digunakan teman-teman sekalian. Anak-anak itu sangat mudah stres. Anak-anak itu punya frekuensi yang sangat kuat. Dia punya gelombang rasa yang bisa merasakan orang tuanya sangat kuat. Makanya sebagai seorang ayah dan ibu nih harus pandai-pandai merasakan anaknya. Ya. Baik. Nah, ini triknya teman-teman ya, harus pastikan pasien nyaman dulu baru di treatment supaya hasilnya lebih memuaskan. Tempatnya juga kalau bisa rapi dan nyaman, gunakan tekanan ringan dan meluncur, sifatnya meluncur ya, dan merelaksasi tadi dipijat, pijat-pijat kecil. Ya. Ini di balai spa biasanya digunakan dan itu efeknya Masya Allah. Pada bayi yang biasanya setelah dilakukan baby spa begitu itu tidurnya jadi nyenyak banget, stres dia sebenarnya. Ya wajarlah anak kecil ya.
pengennya main terus begitu ya, main terus padahal nggak tahu dia sedang capek ya, akhirnya terjadi stres. Kemudian tidak dalam keadaan kurang fit, baik si pasien ataupun si terapisnya, terkhusus terapisnya nih harus dalam keadaan fit full ya, karena dalam bahasa klasik energi negatif dari pasien yang stres itu bisa masuk ke tubuh si terapisnya ya. Ini percaya atau tidak, ini ngefek teman-teman, ngefek sekali ya. Kemudian menggunakan minyak hangat dalam rangka mengeluarkan panas internal pada tubuh klien kita. Kemudian memanipulasi titik-titik organ lebih banyak dari area lainnya bila nampak kelemahan organ. Secara umum kelemahan organ itu dingin, kalau kita sentuh tubuhnya dingin, itu diuyur-uyur aja yang lebih banyak gitu. Kemudian ada beberapa makanan yang kita sarankan untuk dihindari seperti pedas, asam, pahit, dan bergas. Ini dihindari dulu untuk orang-orang yang sedang stres. Sekali lagi, untuk orang-orang yang stres, hindari makanan pedas yang terlalu, asam banyak-banyak, sering makan pahit, atau makan makanan yang bergas. Ya. Dan hal lain yang perlu diperhatikan, hindari angin. Angin nih, hati-hati nih, orang stres biasanya suka kipas angin. Sebenarnya itu malah merusak tubuhnya ya. Menghindari dan mengurangi kontak dan penyebab stres itu muncul. Sama dengan kasus Mbak yang tadi yang bertanya tentang sahabat yang toksik, sahabat yang bermuka dua, itu salah satu treatment kita sebenarnya untuk menerapi diri kita sendiri dan menjauhkan diri kita dari agen stres tadi. Ya, bagus sudah itu. Kemudian latihan nafas paru dan mengajari nafas dalam kepada klien kita. Seperti itu ya, nafas sampai full, ditahan beberapa detik, 3-5 detik, kemudian dibuang perlahan juga. Nah, ini ada beberapa titik teman-teman sekalian yang untuk merilis stres itu yang kita sebut dengan emotional freedom technique. Ya, di sini nanti teman-teman bisa lihat ini di mata, ya, di mulut, kemudian di sini di timus, ya, di sini di atas itu dipegang-pegang begini, kiri kanan ya, di ketiak sedikit ke arah ketiak ya, di underarm itu, kemudian di bawah puting susu ya, juga bisa digunakan. Dielus-elus ini bagi laki-laki dan perempuan, dan yang paling gampang itu di tangan. Saya suka menggunakan ini, karate chop ini. Di sini. Ya, dipijit-pijit ringan. Tapi yang paling efek sejauh ini teman-teman di bagian sini, bagian wajah. Di sini. Makanya sujud itu kenapa harus menyentuh ini, harus menyentuh hidung. Kalau hidung tersentuh, pasti di sini tersentuh. Subhanallah. Itu Allah sudah ngajarin kita supaya titik ini sering kita sentuh 5 kali dalam sehari. Dalam 5 waktu. Maaf, 5 kali sholat dalam 1 hari. Itu kita harus menyentuhkan ini. Bagaimana kalau kita tambah dengan sholat-sholat yang lain? Masya Allah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan 2 pertanyaan untuk yang ini. Habis itu kita masuk ke pohakuan, beberapa titik. Kita sisa 20 menit lagi ya teman-teman, yang mohon bersabar ya. Baik, silahkan akhi, monggo. Afwan Ustadz, apa yang barusan ini juga yang biasa disebut dengan apa namanya, signaling touch. Ya, bisa seperti itu akhi. Arahnya ke situ juga sebenarnya. Ya, cuman nanti ada banyak ya signaling touch ini, ada banyak sih sebenarnya dia. Cuman untuk kasus-kasus stres itu biasanya menggunakan signal-signal yang ada di gambar ini. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum ya, sama-sama. Yang lainnya masih hadir nggak nih yang lain? Baik, tidak ada bertanya ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Di pohakuan,
Bekam seluncur dan bekam basah. Tekniknya di sini. Bekam seluncur dan bekam basah. Ya, coba kita lihat. Bekam seluncur, teman-teman sekalian. Bekam seluncur itu diseluncur. Coba deh saya tanya dulu sama teman-teman yang bisa bekam. Bekam seluncurnya teman-teman itu seperti apa? Ada yang coba menggambarkan nggak? Atau sudah tahu bekam seluncur belum ya, teman-teman ya? Bekam seluncur itu biasanya kalau aneh lakukan dengan cara dibekam, kemudian diseluncurkan ke atas dan ke bawah gitu, Ustaz. Baik. Dengan Bisa tekanan. dilihat kursor saya ini ke atas, di garis ini ya. Iya, Ustaz, betul. Baik. Baik. Mungkin teman-teman begitu ya kebanyakan ya. Karena saya juga belajar pertama bekam juga seperti itu pas masa kuliah dulu. Kebetulan di perkuliahan kita ada kelas khusus kedokteran klasik. Supaya lebih manjur lagi bekam seluncurnya teman-teman sekalian, sama di kop sedikit, kemudian diseluncur semuanya. Ya, ini semuanya harus kena nih. Ini bekam seluncur. Karena ini bekam seluncur ala klasik ya, jadi meridian-meridian ini harus kena semua. Jadi diseluncur ini coba dilihat kursor saya, teman-teman. Ini naik, turun, naik, geser ke samping, geser ke samping, geser ke samping, naik lagi ke sini terus pindah ke sebelah kanan. Dari kiri dulu biasanya kalau saya. Terus sampai bawah, kemudian naik ke bahu sini, ke bahu kiri ke kanan, kemudian kiri atau kiri kanan, kemudian di tengkuk. Habis itu baru dibalur dengan minyak hangat semuanya. Wah, ini efeknya bagus banget begitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini titik-titiknya, nanti teman-teman bisa cek ya. Semuanya secara umum harus memiliki cukup energi, teman-teman sekalian. Artinya bagaimana badannya hangat. Ini untuk indikasi bekam basah ya. Karena nanti ada orang stres, teman-teman sekalian. Orang stres itu organnya lemah, jiwanya juga lemah. Atau organnya sudah lemah, tapi jiwanya ekses panas. Nah, kalau organnya lemah, kita bekam, ngefek pasti ngefek, tetapi kasihan pada organnya. Apalagi orang stres itu biasanya sudah mengalami kurang darah, walaupun tensinya normal. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui itu? Bisa kita lihat dari lidahnya yang merah, lidahnya yang pucat, matanya yang pucat, nampak sayu, begitu ya. Itu tanda-tanda dia sedang mengalami defisiensi atau kekurangan cairan dan darah. Maka itu harus hati-hati melakukan pembekaman basah. Ya. Baik. Teman-teman nanti bisa baca ini ya. Kemudian akupuntur ya. Ini beberapa titik-titik poin yang bisa digunakan untuk kasus-kasus stres. Apakah harus menggunakan jarum? Tidak. Menggunakan jarum menjadi akupuntur, menggunakan jari menjadi akupresur. Pertama adalah PC6 di sini ya. Di tengah-tengah ini ada urat nih. Itu ambil di tengah-tengah sini. Gampangnya, biasanya kan orang nanya nih berapa cun begitu ya. Gampangnya cari yang paling sakit, itu yang dipencet. Apa manfaatnya? Di antaranya adalah ini. Motion sickness. Ya, yang berkaitan dengan mood ya. Ini. Bisa dipencet-pencet. Ini kalau kita offline nih bisa kita praktek nih, enak nih sebenarnya. Ini waktu kita tinggal 12 menit di laptop saya nih. Kemudian HT7 sejalur dengan ini jari kelingking di sini. Ya. Teman-teman bisa coba cek nih kalau ada yang sakit berarti ada stresnya tuh. Ya. Untuk apa nih? Untuk anxiety, kecemasan nih. Karena stres itu biasanya akan ada sedikit kecemasan pada orang itu. Kemudian dia juga memperbaiki pola pikir kita. HT7. Enak nih kalau ditusuk nih. Atau dipencet-pencet saja teman-teman. Ya. Kemudian GB13.
Di sini ya, GB13. Nah, ini nih, di kepala sini. Subhanallah, kalau kita berwudu, teman-teman sekalian, itu biasanya dikenain aja tuh. Wudu yang benar itu kan benar-benar dilap semuanya. Ada insomnia di sini. Insomnia ini biasanya berkaitan dengan adanya tekanan batin. Ya. Oke. GB 13. Kemudian ada liver 3. Nah, ini di kaki ini, liver 3 tuh di sini sebenarnya. Agak ke sini dia. Pas pertemuan persimpangan tulang si jempol sama tulang si ini. Jadi manisnya kaki. Apa manfaatnya? Merilis frustasi nih, depresi, frustasi, marah. Ya, ini bisa digunakan. Ini ditusuk enak banget nih. Pada anak-anak, saya punya anak, teman-teman sekalian itu sering saya pencet-pencet di sini. Ya. Liver 3. Wah, ini titik wajib nih pada akupuntur. Kemudian berikutnya ada di CV 17. Ya. Apa nih diantara manfaatnya? Nah, ini nih, balance the energy, membalancing energi kita. Karena stres itu membuat energi itu ada yang drop, ada yang swim energinya. Memencet bagian sini membuat kita energinya menjadi tenang. Makanya saya terus terang lebih suka sedekap itu di dada. Efeknya menguatkan jantung dan menyentuh titik ini, CV17 ini. Untuk kasus-kasus asma, batuk, sering cegukan, nyeri di dada, lactation defisiensi, ini susah yang asinya nggak lancar, ini sering-sering aja dimanipulasi di sini. Ya. Baik. Kemudian berikutnya titik intang. Ya, tadi yang kita pukul-pukul itu, ini diantaranya adalah untuk memperbaiki anxiety ya, dan menjernihkan pikiran kita. Ya, arahnya ke situ semua. Alhamdulillah, kita sudah selesai teman-teman sekalian materi tentang stres ini. Saya coba buka pertanyaan aja nih sambil menghabiskan waktu kita. Silahkan, ada yang ingin bertanya nggak teman-teman? Saya stop share dulu biar kelihatan semua nih. Ini masih pada ngikutin nggak nih? Ustaz, Afwan. Mas Ustaz. Ustaz. Baik, silahkan. Ini teman-teman materinya banyak sebenarnya ya, tapi ini saya berusaha untuk ringkas-ringkas. Masya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Mari silahkan kita berdiskusi dulu nih. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ya, ada yang ngechat di grup nih. Keluar otomatis Mbak Uliana nih. Udah bisa masuk belum nih? Sudah Ustaz, tadi sinyalnya kayaknya kurang bagus. Itu saya yang bingung yang tadi Ustaz pekam seluncur itu pas iya. sinyalnya terputus. Apa nanti saya Baik, dengar kita dari rekaman aja ya Ustaz ya? boleh nih kita ulang, nggak apa-apa. Secara ringkas. Bekam seluncur teman-teman. Bekam seluncur itu pada intinya adalah mengenai semua titik. Ya, mengenai semua titik di sini. Coba dilihat kursor saya. Ini titiknya ini nih. Misalnya kita mulai dari bawah ya. Naik ke atas, turun lagi, terus ke sini. Naik ke sini lagi, muter lagi, baru ke tubuh yang lain. Ke sisi tubuh yang lain. Intinya adalah ini semuanya harus kena nih. Terus kita coba buat ini. Nah, ini teman-teman semua harus kena nih. Nah, maaf ini kekurangan. Nah, ini nih. Ini harus kena semua ya. Kalau dulu kan kita biasanya seluncur tuh di sini doang nih. Satu jari di sebelah tulang belakang. Tapi sebenarnya bekam seluncur tuh adalah menyeluncur semua titik di belakang tubuh kita. Sebenarnya sih begitu.
lebih maksimal ya. Begitu Mbak ya? Gerakannya vertikal gitu ya, Ustadz, bukan boleh horizontal kayak kita kerokan gitu, Ustadz, tapi dengan posisi diseluncur. Oh iya, Masya Allah, saya lupa. Baik. Lupa saya menyampaikan itu. Baik, saya buat ilustrasinya di sini ya. Benar. Nanti setelah, mana nih? Kok pulpennya nggak keluar ya? Ini. Benar, nanti setelah ini semua kita seluncur, nanti kita begini, set, naik. Terus baru turun ke bawahnya, naik lagi, terus turun lagi. Semuanya harus bertemu di sini, di titik ini. Mulainya dari sini lagi. Jadi turun, naik, turun ke bawah, naik, turun ke bawah, naik sampai sini. Baik, bisa difahami ya teman-teman ya. Iya, Ustadz, terima kasih, Ustadz. Kayak model ikan itu ya, kalau di kerokan itu kayak ikan, tulang ikan itu. Ya, pokoknya si Ya, pasien silahkan lagi. Gimana, Akhi? ya pokoknya di pasien terasa nyaman deh sebelum dibekam. Ya, betul. Itu harus ya. Masya Allah. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Nanti teman-teman ya, pada intinya teman-teman memahami tekniknya saja. Kalau materi yang tadi kita sampaikan di atas tadi, itu secara gambaran umum saja. Yang penting tekniknya ini teman-teman harus bisa. Mudah-mudahan bisa difahami begitu maksud saya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo. Kalau pasien, ya saat pasien ini keluhannya banyak, Ustaz. Jadi kita terapi dari mulai akupresur gitu. Kemudian kita pijat juga gitu. Kita buat seluncur juga, pijit jari juga, namanya pijit utara saraf juga gitu, kepala sampai kepala gitu. Nah, keluhannya banyak artinya gitu saja. Nah, cuma pasiennya itu setelah itu ucapannya cuma thank you, itu bisa bikin stres nggak, Ustaz? Banyak ada juga kayak gitu, Ustaz. Saya betul. Saya Iya. melihatnya Gua itu pengalaman, Ustaz. kalau saya sih ngelihatnya gimana ya orang itu antara niat sembuh dan enggak. Antara niat sembuh dan enggak nih orang kayak gitu. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah aja lah bisa membantu orang ya, akhi ya. Alhamdulillah. Iya. Ayo, siapa lagi? Silahkan. Ustaz, untuk pijatan untuk mengurangi stres. Oh, ini nih di sini nih. Untuk titik di tangan apakah berlaku untuk tangan kiri dan tangan kanan dan kiri? Ya, berlaku untuk kiri dan kanan. Saya coba naik ke atas dulu ya. Oh ya, baik. Saat bekam seluncur terus ada titik pinggang terasa sakit, itu apa harus dibekam basah? Yes, itu dibekam basah saja. Ini namanya titik akupoint untuk bekam. Ini di pelatihan bekam saya nih saya bagikan nih gini-gini nih. Kalau ada sakit itu dibekam basah aja teman-teman, enggak apa-apa. Apakah kaki betis juga perlu diseluncur, Ustaz? Diseluncur kayaknya di kaki ada bulu-bulunya ya, kayaknya sakit deh. Dipijit aja lah yang di betis, dipijit ya. Pijatan untuk mengurangi stres. Semua pijatan untuk mengurangi stres itu pijatannya yang bersifat lembut, nyaman di pasiennya. Walaupun pasiennya bilang kurang keras gitu ya. Jangan dikerasin teman-teman ya. Tetap lembut saja. Bilang saja biar sembuh begitu. Ya.
Jangan ikutin apa kata pasien. Baik. Karena ini kasusnya stres ya, bukan pijat capek. Kalau pijat capek sih boleh-boleh saja. Kalau stres, kita harus menggunakan teknik yang lembut ya. Baik. Ada lagi teman-teman, silahkan. Di Malaysia udah jam 11 nih kayaknya nih ya. Di tempat saya sudah jam 11 nih. Oh, ada pesan lagi. Jika mau bekam basah pada titik sunnah, apakah jadi wajib untuk bekam seluncur terlebih dahulu? Untuk kasus ini, saya sarankannya iya. Tapi bukan wajib ya, biar nggak jadi hukum ya. Kalau saya sih, saya pribadi selalu saya lakukan bekam seluncur. Selain memaksimalkan peredaran darah, memaksimalkan persiapan otot, memaksimalkan efek positif dari apa namanya ya, ketenangan setelah berbekam itu menjadi double. Itu seluncur ya. Baik. Baik, masih ada yang bertanya, tinggal 2 menit lagi ini, 2 jam. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan akhiri pertemuan ini ya. Baik. Sudah cukup. Baik. Teman-teman semua, kurang lebihnya saya mohon maaf, ini mungkin kita akhiri saja. Oh, ada chat masuk lagi nih kayaknya. Saya coba baca satu lagi ya, mohon izin teman-teman. Oh, ada lagi, 2 lagi nih. Stres itu ada berapa tahapan? Kalau sudah masuk dalam kategori depresi itu solusinya bagaimana? Solusinya adalah ditemani. Ya, tadi di sini teman-teman ya. Mohon izin waktu teman-teman tambahan sedikit. Kalau sudah masuk depresi berarti dia sudah berada di zona mana tadi zona kita. Depresi itu di sini teman-teman sekalian. Zona negatif. Setelah apatis itu sudah masuk depresi. Jadi cara kita bagaimana kita bisa membawanya naik ke atas. Kalau orang depresi itu solusinya adalah ditemenin untuk dia ngobrol. Sehingga nanti dia menjawab kenapa dia depresi. Jadi dia menjawab dirinya sendiri. Itu tekniknya teman-teman sekalian. Saya pernah dapat tugas untuk menemani orang depresi itu butuh sekitar 2 minggu atau 3 minggu, saya agak lupa. Itu ditemenin secara terus-menerus waktu-waktunya. Ketika dia sadar sendiri, dia sembuh. Begitu ya, ditemenin. Kemudian kalau dari teknik perilisan dari bekam dan lain-lain ini bisa dipakai. Hanya saja orang depresi, teman-teman, terkadang dia tiba-tiba menyerang kita. Mungkin misalnya kita tusuk dia dan dia merasa sakit dan tidak nyaman, sehingga dia malah berbalik menampar kita, begitu ya. Ini sudah masuk gangguan jiwa. Jadi harus didampingin. Kita cari teman ya untuk menerapinya. Izin bertanya, apakah anak yang ceria, gesit, dan sekarang menjadi pendiam gara-gara pecahnya orang tua, apakah ini artinya stres, Ustaz? Yes, stres. Ini stres. Ya, caranya bagaimana? Kedua orang tuanya yang sudah qadarullah pecah tadi, pisah ya maksudnya ini ya, itu dia buat komunikasi khusus bagaimana anaknya itu bisa tetap bagus. Terutama si ayah ini, dia harus peka sekali ke anaknya. Ya, harus peka sekali ke anaknya. Ini harus belajar keperawatan jiwa nih. Harus belajar ilmu jiwa nih. Baik, sinyalnya putus-putus. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman ya. Baik, saya akhiri teman-teman sekalian dengan satu kesimpulan ya, bahwa stres ini
kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang akan mencelakakan kita ketika kita merasa mampu untuk mengatasinya. Tetapi kita perlu hati-hati ketika stres ini dapat mencelakai kita. Oleh karena itu ada stres positif dan stres negatif. Artinya adalah stres itu menyebabkan positif pada diri kita atau menyebabkan negatif pada diri kita atau pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Self-healing terapi, kehakuan atau bekam dan akupuntur serta pijat tadi adalah salah satu atau beberapa cara merilis dari stres ini. Belajarlah teman-teman semua untuk mengetahui stres itu datang sedari awal. Teman-teman harus bisa memahaminya, stres itu. Ini stres tipe apa? Stresnya jenis apa? Maksud saya adalah stres fisik kah? Stres mental kah? Stres karena pekerjaan kah? Stres karena penyakit kah? Dan lain-lain. Selalu katakan pada diri, tenangkan kepala kita. Tenangkan hati kita, ya. Maka gunakanlah tadi teknik-teknik yang sudah kita sampaikan, self-healing terapi, bekam seluncur dan bekam basah, pijat dengan metode pijat yang merilekskan, dan titik-titik akupuntur yang bisa digunakan. Demikian teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika penyampaian saya agak sedikit cepat karena materi yang harus saya kejar cukup banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kemudian nanti sertifikat insya Allah saya kirimkan. Teman-teman yang pengen materi ini juga akan saya kirimkan insya Allah. Mudah-mudahan kita punya waktu kembali untuk bisa bertemu lagi. Demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya pribadi dan kekurangan dari saya pribadi. Saya tutup dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.